Bismillahirrahmanirrahim. Berhati lembut, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Dr. Mujia Raharjo MSI, yang kami hormati yang juga hadir pada pagi yang cerah ini, Bapak Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Malang, Bapak Dr. Karim Malik Amrullah, yang kami hormati tim kru Huri dari Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, dan tak lupa kami sapa seluruh pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini, seluruh follower. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir di dalamnya Bapak Profesor Dr. Mujia Raharjo untuk mengikuti kajian hari ke-7 yang dilakukan oleh Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, melakukan kajian tentang implementasi nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan. Yang selanjutnya mari kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah maka kita saat ini bisa hidup dalam jalan penuh ketenangan dan kedamaian. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita awali acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Tak lupa mari kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Dr. Haji Muhammad Taufiki. Semoga seluruh amal ibadah yang sudah beliau lakukan dalam memperjuangkan Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang menjadi amal ibadah beliau di alam sana. Bila terwati Nabi Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan almarhum Pak Taufiki. Al-Fatihah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Mujia Raharjo. Pagi Mbak Dia. Cerah sekali pagi hari ini, di dalamnya beliau yang juga asri. Kita akan melakukan kajian tentang bagaimana implementasi nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya waktu kita nanti 90 menit Prof, kita akan melakukan dialog interaktif. Untuk selanjutnya monggo kami persilakan kepada panjenengan untuk memberikan kajian-kajian tersebut untuk pencerahan bagi kami semua. Monggo Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Mbak Diah yang saya hormati dan seluruh pemirsa kajian Ramadan yang diadakan oleh Lakpesdam NU Kabupaten Malang, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur yang amat dalam kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu kembali Ramadan tahun ini. Amin. Di tengah-tengah situasi sulit gara-gara COVID Corona. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berjuang. Justru sebaliknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Topik yang kita bahas pagi hari ini adalah nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah tema yang diberikan oleh Lakpesdam kepada saya melalui ketuanya Pak Malik, yang saya pikir ini sangat penting sekali karena menyangkut sisi kemanfaatan berislam. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah
dengan niat, dengan maksud yang sungguh mulia untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Lebih-lebih dia. Hakikat ajaran Islam sesungguhnya menjadikan manusia itu berlindung, tunduk, bersimpuh di hadapan Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kehadiran Islam sebagai agama terakhir, penyempurna agama-agama sebelumnya, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ini adalah sebagai agama penyempurna yang dibawa sejak sebenarnya Nabi Adam hingga Nabi Isa. Itu pertama adalah ketauhidan. Implementasinya bahwa orang berislam itu hanya mengakui satu-satunya kekuatan yang bisa mengatur semua kehidupan ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin semua umat Islam tahu itu. Karena sejak belajar itu tentang tauhidan itu sudah disampaikan. Hanya persoalannya itu bagaimana nilai-nilai Islam yang di kandungan Al-Quran ini sebetulnya isinya 3. Al-Quran 30 juz itu sebetulnya kalau diringkas itu hanya 3. Pertama, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua itu mengatur manusia dengan sesama. Dan yang ketiga, manusia dengan lingkungan. Nah, kalau kita baca dengan cermat, yang paling banyak dibahas itu sebetulnya justru bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia. Relatif sedikit cerita Allah tentang hubungan manusia yang harus dilakukan kepada Allah itu. Artinya Allah itu memberikan ruang begitu luas untuk berpikir, ya, refleksi bagaimana membangun hubungan dengan sesama manusia. Apapun akidahnya, agamanya, kalau urusan kemanusiaan manusia ya harus baik dengan siapapun, ya. Jadi hubungan vertikal dan horizontalnya. Yang horizontalnya dengan sesama manusia. Itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Nah, tetapi kan perlu pikiran. Perlu berpikir, perlu cerdas. Karena itu salam pembukanya tadi bagus sekali. Itu saya usulkan jadi moto pembuka Laksedam, ya. Ada nilai kecerdasan. Umat Islam itu harus cerdas. Agar apa? Nilai-nilai yang dikandung di dalam Al-Quran yang begitu indah, itu bisa dipahami, kemudian bisa dilaksanakan. Lalu untuk apa kalau hanya dipahami? Tidak dilaksanakan. Sama dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan apapun, itu mesti ada nilai yang ketiga. Dalam filsafat namanya nilai aksiologi, ya. Itu ada nilai kemanfaatan. Ilmu apapun itu harus membawa nilai kemanfaatan. Nah, begitu juga Islam apalagi, ya. Kemanfaatannya apa? Ya, kemanfaatannya bagi sesama dan bagi lingkungan. Nah, kalau kita melihat perjalanan bangsa ini, Indonesia itu kan dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sampai kalau haji aja tiap tahun terbesar itu lebih 200.000 lebih, ya. Terbesar di dunia, nggak ada yang menandingi Indonesia, gitu, ya. Sampai nggak ada bandara yang tidak sibuk dengan urusan haji kala musim haji tiba. Artinya dari sisi hablum minallah, nomor 1 jumlahnya dalam jumlah. Dan pemerintah sudah berhasil membangun keislaman di Indonesia dalam konteks hablum minallah. Pertanyaannya bagaimana hablum minanasnya? Bagaimana orang yang ratusan ribu per tahun ini, kalau 5 tahun itu sudah 1 juta lebih. Tapi bagaimana kehidupan sosial di masyarakat? Membawa dampak nggak? Kesalehan sosialnya bagaimana? Atau haji
atau ibadah-ibadah yang lain termasuk sholat itu jangan hanya menjadi ritual ya. Ini yang perlu kita berikan bersama. Kalau hanya seremonial ritual ya sebatas hubungan dengan Allah, padahal tidak begitu. Allah Tugas kita ada di tadi itu Blumin Allah, Bluminanas, dan hubungan dengan lingkungan. Itu harus, apalagi dalam bulan puasa seperti ini perlu. Lingkungan itu luas sekali ya. Di lingkungan kerja, di lingkungan kita tinggal ya. Lalu lingkungan kemasyarakatan atau termasuk lingkungan organisasi di mana kita bergabung misalnya. Ayo kita renungkan. Nah, pengamatan saya dalam konteks Bluminanas ini belum maksimal di Indonesia ini. Buktinya apa? Kejahatan banyak, kekerasan banyak, pencurian banyak, kedoliman banyak. Bahkan ada fenomena aneh kapan hari ada seorang ibu di Medan yang membunuh, akhirnya terbongkar oleh polisi, dia membunuh suaminya yang hakim itu. Dengan enaknya setelah membunuh itu, orang yang membunuh itu hadiahnya disuruh umroh. Astagfirullahaladzim. Di TV itu, di YouTube. Sampai segitunya ya. Saya tuh lalu memahami gimana sih pemahaman agama gitu ya. Kok begitu enak setelah membunuh lalu kemudian hadiahnya umroh, sesuatu yang kontra begitu apakah setelah umroh itu lalu serta-merta dosa membunuh itu. Nah, ini menurut saya ada keterputusan pemahaman Islam di lingkungan masyarakat kita. Dan itu tidak satu-satunya, banyak juga yang seperti itu. Kita lalu setelah ini rame-rame apa? Umroh. Umroh rame-rame. Bukan begitu Islam itu. Islam itu tidak begitu. Jadi tidak bisa sesuatu yang baik dicari dengan cara yang jelek. Jadi sesuatu yang baik harus juga, tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Dalam bahasa filsafat ilmu namanya epistemologinya harus benar. Mbak Tia meneliti itu kan untuk mencari kebenaran ilmu kan. Mencari kebenaran. Metodologinya harus benar ya. Epistemologinya harus benar. Nah, menghalau kemungkaran itu juga harus dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, karena itu ini terjadi kenapa? Satu, pemahaman Islam Quran. Padahal perintah di dalam Al-Quran itu masuklah Islam itu dengan kafah ya. Kafah. Iya. Jadi apa tuh artinya pesan ini? Bukan terjemahannya semata terjemahannya. Artinya banyak orang berislam itu pemahaman Islam, apalagi implementasi ajaran-ajaran yang diyakini benar itu belum maksimal, belum kafah, belum perfect, belum sempurna. Nah, karena itu ini harus dilakukan upaya penyempurnaan. Dari mana? Pendidikan. Baik itu formal maupun yang non formal, termasuk juga oleh ormas-ormas di bawah bendera Islam ya. NU, Muhammadiyah, termasuk Lakpedam seperti ini. Tidak dihentinya menyampaikan kepada umatnya berislam itu harus kafah. Sehingga ideal sekali coba kalau orang itu hubungnya dengan Allah bagus ya. Ibadahnya baik, sholatnya baik, semua. Lalu dengan sesama baik. Menjadi indah dan harmoni begitu ya. Indah sekali. Indah sekali. Karena itu momentum Ramadan ini tepat sekali digunakan untuk refleksi Mbak Dia. Jangan sampai Ramadan yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan sekarang ini tidak lebih baik dari tahun lalu. Sama saja sebenarnya rugi. Harus from day to day ada peningkatan. Kalau tidak ya lalu apa gunanya? Nah, balik lagi nanti hanya sekedar ritual ya puasa makna itu ada kelompok mendapatkan lapar dan dahaga ada saja. Kelompok puasa sebenarnya minimalis, ada orang puasa minimalis. Tidak hanya bangun rumah aja ya Prof ya minimalis. Ternyata kita juga jangan-jangan kita ini juga masih puasa minimalis. Kalau sekedar meninggalkan makan, minum dan hubungan suami istri ya minimalis. Padahal kalau ulama-ulama salaf dulu itu begitu masuk Ramadan itu tidak ada yang mau keluar rumah. Belum ada TV ya dulu, radio aja enggak mau. Meninggalkan radio itu enggak. Karena ingin apa? Hatinya juga puas. Matanya juga puas. Pendengarannya puas. Lidahnya berpuas. Semuanya berpuas.
matanya tidak digunakan untuk hal yang sia-sia, tetapi mengkaji, melihat ayat-ayat Allah, baik yang kauliyah semacam ini maupun yang kauniyah seperti alam-alam yang tersurat dan tersirat. Iya. Nah, bahkan tidak terbesit hatinya sedikit pun untuk hal-hal yang membuat Allah murka. Itu kalau mengkaji ulama-ulama salaf dulu, kelas-kelas puasa. Iya. Ini loh esensi puasa sesungguhnya. Jadi kalau orang menghindarkan makan dan minum mulai jam 4 ya sampai nanti setengah 6, nggak berat kok. Sekarang udah jam 10, tinggal berapa jam. Tapi bagaimana sebetulnya mata yang hatinya itu juga puas. Coba kalau orang yang berpuasa itu hatinya juga berpuasa, indranya juga berpuasa, saya kira dunia ini indah sekali. Tidak ada keributan, tidak ada konflik baik yang bersifat ke atas, yang horizontal maupun vertikal maupun horizontal. Hidup ini mesti damai, sebagaimana misi Islam untuk kedamaian. Rahmatan lil alaminnya itu. Iya, gitu. Jadi saya sering merenung menerjemahkan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, jangan buat ribut. Berislam itu jangan membuat ribut dengan siapapun. Gitu. Jadi sari dari ajaran Islam itu seperti itu. Kemudian kita refleksi tadi, implementasinya ini yang perlu terus kita dengungkan. Dan henti-hentinya para ulama, para kiai, para ustadz, tidak henti-hentinya untuk menyuarakan ini persoalannya. Jadi yang kita yakini kebenaran itu harus diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau itu bisa, maka sebelum orang Islam itu menikmati surga Allah, itu sudah menikmati surga dunia dulu kan? Iya. Kan indah sih, coba. Kalau ini bisa kita dalam hal apa saja lalu kita baik. Orang juga tidak merasa risau dengan kehadiran kita. Betul. Masya Allah. Itulah sari dari 30 juz dalam Al-Quran ini. Berarti kalau begitu kan saat ini waktu puasa yang sedang kita laksanakan saat ini bisa Prof ya. Latihan, kemudian bagaimana nanti juga setelah puasa itu bisa mengimplementasikan makna dari puasa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tentang puasa itu menguraikan sangat detail sangat detail dan komprehensif bahwa sesungguhnya puasa sebulan ini dianggap sebagai puasa dohir. Puasa sesungguhnya 11 bulan kemudian masih bisa nggak buat? Itu sebagai implementasi. Rajin ke masjid, sholat 5 waktu, apa enggak? Kalau puasa kok mudah sekali ke masjid, begitu adzan langsung ke masjid berjamaah, sholat berjamaah ya. Setelah itu, apakah setelah puasa masih begitu? Kenapa selama bulan Ramadan itu kok bisa? Karena resonansi bulan Ramadan itu luar biasa. Orang yang biasa pemarah jadi penyabar, yang biasanya kikir jadi dermawan. Kayaknya resonansinya. Padahal maksudnya misinya itu hiduplah 11 bulan kemudian ini dalam suasana berpuasa. Betul. Walaupun tidak dohir, maksudnya tetap makan dan minum, kembali makan dan minum, tapi hatinya berpuasa. Betapa indahnya kalau sampai Nabi orang yang berislam dengan benar. Nabi menjamin itu orang kita akan masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu apa? Yang tidak mau itu yang masuk Islam dengan tidak kafah tadi itu. Iya. Indah sekali ya nilai-nilai keislaman itu sebenarnya ya Prof ya. Memang bagaimana nilai-nilai yang indah tersebut bisa terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan itulah perlu ilmu. Iya. Sehingga kira-kira kalau untuk saat ini Prof, kendalanya apa Prof? Kan, apalagi dengan perkembangan jumlah umat Islam penduduk yang demikian secara jumlah, masih secara jumlah. Umat Islam itu
memiliki 3 persoalan akut di dunia. Ada 3 persoalan akut yang dihadapi oleh umat Islam di dunia. Jumlah umat Islam sekarang, penduduk dunia sekarang kan 7,2 miliar menurut PBB ya. Yang tahun 2050 nanti diperkirakan sudah menjadi 7,5 miliar. Akan ada 300 juta. Nah, dari jumlah ini 1,6 miliar itu umat Islam. 1,6 miliar 2050. Sekarang ini. Sekarang ya. Nah, dari 7,2 itu. 7,6 itu Islam. Nah, dari situ itu yang 200 juta itu dari Indonesia. Dari Indonesia itu menyumbang hampir 23% penduduk Muslim. Iya. Artinya sebenarnya kalau implementasi nilai-nilai keislaman itu bisa terimplementasikan di dalam yang 200 juta, itu sebuah potensi yang besar sekali untuk menciptakan kedamaian di dunia ini ya Prof. Pertanyaannya 23% ini penduduk ini, Muslim ini, apakah sudah menyumbang dalam kehidupan sosial, politik, budaya, jangankan tingkat dunia, di nasional saja. Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya belum. Belum ya. Lalu mengapa umat Islam didera oleh 3 persoalan akut? 1, kemiskinan. Betul. 2, keterbelakangan. Iya. Dan 3, kebodohan. Mengapa Prof? Kemudian itu bisa terjadi Prof? Padahal sebenarnya nilai-nilai ajaran, nilai-nilai tingkat spiritualitas tuntunan sudah ada semua dijelaskan di Al-Quran. Tetapi kenapa pada saat implementasi kemudian seolah-olah ada yang terkat begitu ya? Karena apa kira-kira ini tadi persoalan ini yang harus diselesaikan. Ini penyebabnya. Nah, lalu orang bertanya, dari begini, orang itu kalau tidak punya pendidikan, lalu kan pekerja seadanya. Betul. Kalau pekerjaan seadanya kan gaji seadanya, pendapatannya apa adanya. Kalau pendapatan apa adanya kan artinya kan hidup apa adanya. Gandeng. Menjadi sesuatu yang sambung menyambung dan dari itu ke itu saja ya. Akhirnya itu, juga di posisi itu saja. Akhirnya harus diputus mata rantai ini. Bagaimana memutusnya? Satu-satunya cara memutusnya lewat pendidikan. Pendidikan yang benar. Pendidikan yang benar. Ya. Sehingga seperti Mbak Diah bisa seperti ini kan lewat pendidikan. Apalagi tadi sampai jadi dokter ya. Apalagi jadi profesor kan pasti ibarat burung itu terbangnya lebih tinggi dia. Tidak hanya Laksdam kabupaten tapi nasional. Amin. Karena umat Islam itu jadi ormas-ormas NU Muhammadiyah harus ini lebih gigih lagi. Istilah saya menggelorakan pentingnya pendidikan bagi umat Islam. Apapun bidangnya. Apapun yang suka ilmu alam silahkan, ilmu eksakta ya, ilmu humaniora, ilmu sosial. Bagi ilmu apapun sama ilmu itu. Ilmu inilah sebetulnya yang bisa orang menjadi bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya dihafal. Hafid penting. Kalau dia dihafid lalu dengan mudah ini ayat apa ya, juz keberapa, ayat apa, bahkan baris keberapa tahu, tetapi tidak cukup. Bagaimana itu dimanfaatkan, diimplementasikan dalam kehidupan. Tapi kalau bisa memutus mata rantai ini, orang katakan pendidikan, baik formal maupun informal tentunya. Jadi peran dari semua pihak. Termasuk berorganisasi itu berpendidikan, Mbak. Bergabung dalam organisasi ya. Organisasi yang benar dan baik. Termasuk dengan profesi, organisasi profesi, organisasi massa. Itu lahan pendidikan. Ya, termasuk Mbak Diah aktif di Laksdam. Ini sarana pendidikan. Jadi tidak cukup kuliah di Brawijaya itu. Masih ada di kuliah di Brawijaya nggak ada materi Laksdam. Iya. Sesuai sudah spesialisasi bidang kalau itu Prof. Ada koridornya sendiri-sendirinya dan itu kita sebenarnya juga harus aktif mencari di situ. Iya, mengatakan lah pendidikan kan perlu biaya. Banyak orang sekarang ini orang bisa sekolah dengan mengakses biaya siswa misalnya, baik dari pemerintah maupun dari swasta dari perorangan. Ini hanya kemauan aja orang. Kemauan inilah
Kalau kita sering klaim NU itu jumlahnya sampai 70-80 juta lebih ya. Kalau kita klaim. Coba kalau itu berpendidikan, Pak. Saya kira NU bersama ormas-ormas Islam yang lain benar-benar akan menjadi rahmat. Kalau jumlah sekian besar ini tidak berpendidikan, akan menjadi beban berat bagi siapa? Tadi itu, apa adanya tadi. Termasuk hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Jadi harus diputus. Coba, Lakpedam sebagai think tanknya NU bisa nggak merumuskan konsep berpendidikan untuk semua warga? Ya harus dimulai, Prof. Iya, ya, harus dimulai. Pendidikan ya. Jadi termasuk pondok pesantren. Kan pondok pesantren itu jangan dinafikan. Kan ini lembaga pendidikan yang sangat eksis ya, yang kuat ya, bertahan ya, tidak pernah gelombang apapun jauh sebelum merdeka sampai hari ini. Ini luar biasa kontribusinya bagi pembangunan SDM di Indonesia ini. Iya, Itu kalau belakangan pemerintah membuat PP tentang pondok pesantren, bagus sekali. Hanya lalu kita segera merespon ya, NU, lembaga-lembaga, organisasi semacam NU, Muhammadiyah itu merespon pelaksanaan PP itu untuk umat. Itu tadi yang nilai pertama persoalan kita adalah di tingkat kemiskinan, Prof. Kemudian yang kedua dan ketiga apa, Prof? Ya tadi, pendidikan dan keterbelakangan. Pendidikan dan keterbelakangan. Berarti 3 itu yang merupakan PR kita ya. Itu 3 itu, masalah akut. Ya, akibatnya ini loh, Mbak. Ya, orang ya tidak berpendidikan, tidak punya ilmu sama sekali, termasuk ilmu agama. Misalnya, tapi bisa ibadah haji. Yang dilakukan apa coba? Kan nggak jelas. Artinya setelah haji itu juga tidak membawa apa-apa, tidak membawa manfaat. Karena itu, jadi artinya itu pemahaman yang rendah berimplikasi pada perilaku. Gitu, Mbak. Nganten ya. Ini Prof, panjenengan kan juga mantan rektor Universitas Islam di Malang ya. Yang dulu orang bilangnya zaman waktu saya masih muda dulu bilangnya IAIN, kemudian sekarang ganti nama beberapa, terakhir UIN ya. Kira-kira nilai-nilai keislaman yang sudah diimplementasikan lewat lembaga formal ya, Prof. Kalau perguruan tinggi itu kan lembaga formal. Kira-kira sudah pernah dilakukan apa kajian, penelitian gitu, dampaknya terhadap perkembangan pembangunan itu berapa persen, Prof? Ya, pertama pertanyaan Mbak Diah itu bagus sekali ya. Tapi memerlukan jawaban panjang. Iya. Bahwa orang berislam itu berproses, Mbak. Iya. Untuk lahir menjadi perfect Muslim itu proses panjang. Termasuk orang lembaga pendidikan formal semacam UIN, IAIN atau STAIN. Nah, saya dengan kawan-kawan di UIN itu memahami Islam itu tidak hanya sholat dan 5 rukun Islam itu ya. Yeah. Tapi berilmu pengetahuan itu berislam. Termasuk ada orang seperti Mbak Diah melakukan penelitian tentang tebu. Yeah. Itu sebetulnya berislam. Itu sesungguhnya meneliti ayat-ayat kauniyah Allah. Insya Allah, itu tujuan kami. Nah, bahkan ayat-ayat yang bertebaran, ayat-ayat kauniyah ini jauh lebih banyak daripada ayat-ayat kauniyah. Karena itu bagi UIN dan semua mahasiswanya, belajar ilmu apapun sesungguhnya belajar ilmu keislaman. Hanya pintunya sendiri-sendiri. Saya tadi pagi maunya mengajar mata kuliahnya itu namanya aliran dalam linguistik. Tetapi ada persoalan jaringan tadi.
Gagal. Hari ini gagal. Ada hikmahnya ya, Prof. Lalu ini persoalan orang belajar aliran-aliran dalam bahasa. Apakah juga disebut itu aliran belajar Islam? Iya. Wong Nabi Adam itu pertama kali derajat sebagai manusia itu oleh Allah disuruh berbahasa duluan. Ketika Nabi Adam itu disuruh menyebut nama-nama benda, itu kan secara simbolik sejauhnya Allah itu mengajari Adam itu berbahasa. Iya, betul. Jadi ya ilmu keislaman hanya pintunya linguistik gitu. Begitu juga kedokteran apalagi ya. Melakukan anatomi tubuh. Menurut ilmu kedokteran, dan tubuh manusia itu kan terdiri dari unsur-unsur yang jumlahnya tidak terhitung ya, saking banyaknya gitu ya. Itu kan manusia tidak mampu membuat ayat itu. Tapi ujungnya apa? Ujungnya setiap peneliti muslim atau sarjana muslim itu mengagumi ciptaan Allah. Dari ilmu yang saya pelajari saja, betapa tidak kagum, setiap manusia itu berbahasa dengan caranya sendiri-sendiri. Iya, betul. Sekarang ada 7,2 miliar manusia di jagat raya ini berbahasa sendiri-sendiri. 7,2 miliar. Iya, tidak ada loh yang suaranya sama satu dengan yang lain. Oh, gitu ya. Iya. Enggak ada. Bedanya. Enggak ada. Beda. Dialeknya aja mungkin yang sama aja. Ada dialek, ada ideolek, ada nanti fungsiolek, ada banyak-banyak, ada sosiolek. Itu saya kayak gitu. Yang manusia tidak mampu membawa. Betul. Kok itu saja sudah sebagai seorang yang mendalami ilmu gitu, mesti harus berakhir dengan kekagumannya pada Allah. Betul. Maka bagi saya dengan teman-teman di UIN itu mempelajari ilmu pengetahuan itu ujungnya harus mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Jadi buahnya begitu ciptaan Allah, begitu rahasia Allah di dalam ayat-ayat kauniyah maupun yang kauliyah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Mbak Diati, bagaimana prosesnya ya? Secara dohir kurikulumnya dibuat integrasi. Ya yang akademik lah, yang semuanya mengarah kepada bagaimana pemahaman integratif ya antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Lalu kegiatan-kegiatan spiritual, pengajian, sholat berjamaah yang lalu di hari-hari besar Islam ada juga pengajian-pengajian, termasuk khatmul Quran. Belum lagi harus dima'hadkan program-program tahfidzul Quran. Ini kan acara kegiatan-kegiatan dohir dalam rangka menuju keislaman. Tapi di luar itu sesungguhnya banyak sekali. Berada di laboratorium biologi, laboratorium kimia atau fisika, hakikatnya juga belajar tentang Islam melalui ayat-ayat kauniyah. Itulah cara pandang kami tentang Islam itu seperti itu. Gitulah. Berarti itu hubungan habluminallahnya kita lakukan, tetapi pengembangan untuk mendukung hubungan horizontalnya tadi itu juga dikembangkan juga itu kan ya? Makanya kan perlu ilmu. Betapa dengan didukung ilmu pengetahuan, kemudian pada akhirnya dengan semakin tahu kita ini akan merasa semakin kecil, semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Begitu karena ternyata sangat rumit. Sangat rumit. Sebetulnya sekali. Mudah sekali. Kalau umat Islam ini ingin maju, Mbak ya, yang jumlahnya 23% tadi ingin maju, memberi sumbangan pada kehidupan warga dunia, itu sudah ada contohnya. Apa contohnya? Mengapa Islam dulu berkembang pesat di abad pertengahan itu? Karena ilmuwan muslimnya, intelektual muslimnya adalah intelektual yang memahami Islam, ajaran Islam ini, tetapi pada saat yang sama mereka adalah ilmuwan. Ada ahli sejarah, ada ahli hukum, ada ahli astronomi, ahli kedokteran, ahli ilmu eksakta, falak, filsafat. Itu integratif. Jadi nggak ada ulama Islam itu yang monodisiplin itu. Jadi kalau sampai tanya itu, misalnya Imam Ghazali itu alumni jurusan apa, kan bingung sampai. Oh, dia itu juga ahli sosiologi, ahli filsafat, ahli. Kemudian lebih jauh lagi, Prof. Kira-kira dalam sejarah perkembangan Islam ya, kalau kita hubungkan dengan sejarah perkembangan Islam, sepertinya ada masa yang kemudian terputus dan sepertinya itu agak berlanjut gitu sampai sekarang, yang menjadikan kemudian
tadi seperti panjenengan sampaikan, persoalan kita bagi umat muslim ya itu tadi ekonomi, keterbelakangan dan pendidikan itu seolah-olah kan ada sesuatu yang terputus dibandingkan dengan awal-awal perkembangan banyak intelektual muslim di awal-awal dulu. Mengapa, Prof? Terus kira-kira dengan sebenarnya kita punya potensi ya, Prof, untuk bisa lagi menuju ke situ karena dari jumlah kita sangat besar sekali. Kira-kira untuk kesana lagi apa yang harus kita lakukan, Prof? Sejarah peradaban manusia itu berjalan siklus 600 tahunan. Jadi setiap 600 tahun atau 6 abad itu berganti. Oh, gitu. Ya. Jadi sebut aja misalnya mulai tahun 1. Ketika itu satu Masehi sampai tahun 600, ya. Kemudian Islam hadir, itu kan 6 abad. 6 abad. Kita menyebut sebelum Islam itu abad jahiliyah. Islam datang itu untuk menata kehidupan jahiliyah itu menjadi kehidupan yang benar. Kemudian 600 tahun setelah itu ada masa semacam pemasungan spiritualitas bersamaan dengan kegiatan orang-orang Barat yang melakukan semacam kolonisasi di seluruh dunia. Jadi kekeringan spiritual. Nah, abad 20, akhir abad 19 itu dirasakan oleh umat sedunia, tidak hanya umat Islam, betapa mereka merindukan kembali suasana spiritual. Masuk abad 20. Termasuk abad 21 ini. Gitu. Makanya sekarang ini di seluruh dunia ada fenomena lembaga pendidikan itu yang punya nilai agama, spiritual, itu mesti didatangi banyak orang. Oh, gitu ya. Untuk sekarang. Iya. Itu artinya manusia rindu dengan spiritualitas. Ternyata ketika revolusi industri dulu berkembang, kan orang merindukan berasumsi bahwa kalau hidup ini dengan industri dengan mudah, maka mereka akan sejahtera. Ternyata tidak terbukti. Betul, mereka mendapat kemudahan akses hidup, tetapi tidak memperoleh kesejahteraan karena keringnya spiritualitas. Nah, disadari karena itu sekarang kembali lagi di dalam konteks Indonesia sesungguhnya tatkala pemerintah mendirikan mengkonversi lembaga-lembaga pendidikan yang dulu IAIN atau STANMED UIN itu dalam rangka ini agar orang belajar di universitas itu orang Islam dia ada belajar sains gitu loh. Makanya waktu saya menjadi rektor saya untuk menyambungkan benang yang seolah terputus itu tadi. Dengan teman-teman itu saya betul-betul berambisi membuka kedokteran. Itu sebenarnya dalam agar lahir Ibnu Sina baru. Iya. Gitu loh. Nah, kalau ini terbukti nanti berapa tahun ya proses ini kira-kira sampai 15-20 tahun yang akan datang akan lahir orang-orang dia dokter yang profesional, menguasai ilmu kedokteran, tapi pada saat yang sama dia juga memahami Al-Quran. Saya kira akan menjadi dokter yang menyelamatkan orang. Dokter yang tidak mau aborsi. Oh iya. Dan itu memang penting untuk menyambungkan sesuatu yang seolah-olah terputus tadi. Iya, saya merindukan gambaran dokter ketika dulu dokter yang ketika dulu Islam berjaya itu di abad-abad itu semacam apa sih idealisnya itu seorang dokter itu. Jadi begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Itu saya sangat dengan teman-teman pada saat itu sangat berambisi dan alhamdulillah lalu diizinkan oleh pemerintah dan sekarang berjalan. Nah ini juga wujud berkembang kemudian ada MIPA juga ya di UIN. Di bawah payung MIPA itu sudah ada sebelumnya sebelum kedokteran itu ada farmasi di MIPA. Ini sebetulnya jawaban konkret untuk merealisasikan tentang keislaman dari sisi sains. Gitu. Ya, jadi saya tidak bosan-bosan menyampaikan betapa pentingnya umat Islam itu mempelajari sains. Apapun bidangnya, Pak Malik misalnya, Ketua Aksudam itu ahli pendidikan. Silakan. Ya, Mbak Diah ahli pertanian, khususnya tebu. Silakan.
Harus ada dan bakteri, belajar bakteri. Jadi semua ilmu pengetahuan itu harus dikuasai. Nah, kalau payungnya IAIN susah nih. Tidak mungkin IAIN bisa buka kedokteran. Iya. Payungnya harus universitas. Oh, sebab iya. akhirnya universitas itu kan Union of Diversity, kumpulan dari keragaman. Dari beberapa ilmu di situ. Dari berbagai ilmu gitu. Indah sekali, makanya saya merindukan suatu tatanan kehidupan dunia di mana Islam itu makin memegang peran. Jangan label kekerasan, teroris itu itu label-label yang semacam itu yang harus dihilangkan ya dari Islam, karena Islam tidak seperti itu gitu loh. Mbak, kalau orang Islam itu melakukan kejahatan-kejahatan macam itu, kita mesti kembali lagi. Pendidikannya bagaimana? Orang bisa, oh dia dokter loh. Iya, ilmunya. Tapi apakah ilmu itu telah menjadi bagian dari kehidupan hati? Jadi sebenarnya juga ada sesuatu yang belum tentu juga ini yang kemudian pendidikannya tinggi kalau tidak didampingi dengan pemahaman ilmu agama yang baik juga. Nah, sekarang jadi tanda tanya. Apa bedanya ahli farmasi yang bisa menghasilkan obat dengan sabu-sabu? Nah, iya. Kan dekat sekali. Iya, dekat sekali. Dekat sekali. Keilmuannya juga di situ, juga tentang drug, tentang obat. Ilmu itu kalau tidak dipegang oleh orang yang benar, itu bisa berubah dari kejahatan. Semakin tinggi ilmu seseorang, jika tidak didampingi dengan tingkat keimanan yang baik, menjadi sesuatu yang tingkat bahayanya lebih luas. Iya. Tingkat bahayanya lebih luas. Lah siapa yang buat bom atom? Lah, iya. Coba siapa tahu ya siapa yang buat virus corona misalnya. Jangan-jangan dibuat oleh orang kita nggak tahu ya. Coba kayak gini dampaknya itu. Kalau itu tapi memang jelas buatan, orang pintar kalau memang itu dibuat oleh seseorang. Ya. Kita perlu dibuktikan dulu, perlu penelitian. Jadi kalau ini buatan, betapa jahatnya manusia itu membuat virus macam yang membuat orang dunia bisa sampai repot, sampai kita pengajian aja online kayak gini nih. Iya. Ini meskipun kan dampak, ini sebenarnya juga dampak COVID. Iya, meskipun ini juga sebenarnya pemaksaan yang indah. Jadi kita jadi dipaksa dan terpaksa untuk mengenal teknologi baru. Iya, ini yang bukti. Dulu mungkin bagi kalangan usia 50 tahun ke atas itu agak gaptek begitu ya. Iya. Jadi sekarang mau tidak mau harus familiar. Iya. Itu bukti kalau ilmu itu tidak digunakan dengan baik oleh orang yang benar. Jadi petaka. Makanya kalau punya ilmu pengetahuan, harus diiringi dengan perilaku yang baik. Dan perilaku yang baik itu panduannya ini. Tadi itu ya ada 3 tadi ya. Hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Lingkungan dalam arti luas. Lingkungan dalam tidak hanya fisik. Tidak hanya fisik, tapi juga non fisik. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial, sosial kemasyarakatan. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Diah tadi, berislam itu berproses untuk mencapai sampai derajat kesempurnaan. Mungkin sampai seseorang meninggal itu juga belum sempurna, tapi upaya menuju kesempurnaan itu harus terus dilakukan. Jangan sampai tambah usia, tidak tambah ilmunya. Karena itu nanti juga kalau kita sudah memahami dalam ajaran agama itu kan kewajiban kita untuk selalu thalabul ilmi. Sampai kapanpun. Jadi dan ini jangan hanya menjadi jargon gitu ya. Jadi harus menjadi jargon ini diimplementasikan menjadi program umat Islam. Sehingga 3 persoalan aku tadi terselesaikan. Coba kalau orang itu pintar, lalu gandengannya kan dia karena pintar dia bisa berkreasi, dia bisa menciptakan atau mempunyai pekerjaan yang bagus. Dengan pekerjaan yang bagus, pendapatnya lebih baik, hidupnya lebih baik. Dengan konteks kafir mendekati kufur itu Prof. Dasuni itu kalau menurut panjenengan itu kan ada juga kita sebenarnya itu ada hubungannya ya dengan pendidikan kehidupan yang baik. Jadi jangan sampai kita menjadi fakir kemudian menjadi setelah menjadi fakir kemudian menjadi kufur gitu. Orang kufur itu kan ada yang kafir tidak dalam hal iman, tidak mengakui keesaan Allah ya. Tidak mengakui bahwa Allah itu zat
penentu segalanya. Ada orang yang kufur itu nikmat. Kufur nikmat. Iya. Tidak pandai bersyukur. Iya, tidak pandai bersyukur. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya tidak lepas dari keputusan Allah. Termasuk sekarang ada petaka dunia ini. Kalau kita melihatnya dari perspektif Islam, itu juga tidak yang terjadi ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Karena itu jangan menghujat, jangan menyalahkan siapapun, apalagi melakukan mendemo pemerintah lah. Pemerintah dijelek-jelekan, apa dianggap terlambat. Loh, coba direnungkan. Oh, datangnya itu tidak lewat pemberitahuan, tiba-tiba. Yeah. Mana negara yang langsung tanggap ada virus. Karena itu kalau sikap kita, ini kembali tadi, apa sebetulnya nilai dibalik peristiwa semacam ini. Bahwa ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Nah, orang yang bisa menerima apapun yang terjadi dan sadar bahwa itu Allah di dalamnya, itu bisa mensyukur. Ya. Lalu diperlukan nilai-nilai kesabaran menghadapi ini. Sabar itu tidak berarti nggak marah. Pasif, tidak berarti tidak pasif, terima, tidak. Sabar itu kekuatan. Power. Iya. Yang kemudian kalau orang dengan sikap kesabarannya itu bisa berpikir logis. Seseorang pas marah, emosional itu ya, tidak bisa berpikir logis. Mesti keliru, kalau ngomong aja bisa keliru. Karena Islam itu tidak begitu. Mengajarkan umatnya untuk bekerja keras. Carilah harta, carilah kehidupan yang halal. Bekerja. Kalau ingin kaya, bekerja keras. Nah, karena itu sifat Allah itu kan salah satunya kan maha pemberi ya, pengasih ya, memberi. Siapapun yang dikasih. Siapapun yang hidup ciptaan Allah ini di dunia ini dikasih rezeki. Tapi rezeki untuk hidup. Tetapi untuk bisa maksimal, Mbak Tia ingin kaya raya misalnya, ya bekerja melebihi standar. Tatkala orang sehari 6 jam kerja, coba kerja 8 jam atau 10 jam. Masuk dia ingin pinter. Kalau tidak ingin pinter ya hidup aja bisa. Ya hidup aja ini biasa aja, ya jadi biasa saja. Tapi kalau ingin pinter sekolah. Dari S1, S2 sampai S3 kan. S3 belum cukup, bisa ngambil yang lagi. Ilmu satu belum cukup, ilmu yang lain lagi. Itu artinya apa? Allah memberikan ruang pada orang itu untuk bekerja, belajar, bisa mencapai derajat melebihi yang ditentukan oleh Allah. Sehingga Allah itu di dalam kitab Ihya itu sering Allah itu mengubah ketentuan yang sudah tertulis. Iya, karena upayanya. Karena ikhtiar dari Allah itu sering mengubah keputusannya. Karena ikhtiar yang orang itu sendiri. Iya. Ini sudah dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Prof. Iya. Saya baca juga panjenengan kan sering ikuti kajian di dalam almarhum Tolkah nggih. Iya. Kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ceritanya itu mungkin bisa ditularkan ke kita dan pemirsa, Prof. Kira-kira yang terpenting dalam mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merunut di dalam penjelasan kitab itu bagaimana, Prof? Awalnya saya itu nggak tahu ada pengajian itu. Saya diberitahu oleh sahabat saya Profesor Mas'ud Said. Ada pengajian di Ihya Tolkah waktu itu. Terus kok waktu itu longgar saya diantar di sana. Loh, kok bagus ya. Pertama kali saya dengarkan aja ya. Kok bagus urayanya. Terus itu 9 tahun yang lalu. Terus akhirnya akhirnya saya ikut rutin. Malah Prof Mas'ud Said karena beliau sibuk di Jakarta, yang sempat ngantarkan saya sempat off, lalu belakangan balik lagi. Nah, kitab itu kaya hasanah. Iya. Jadi menurut saya luar biasa ya. Sampai sekarang itu saya pelajari. Di dalamnya ada ajaran apapun. Ya tadi itu, bagaimana membangun hubungan dengan Allah, bagaimana membangun hubungan bersama, termasuk bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Imam Ghazali itu luar biasa. Dia menurut saya itu maha guru. Tidak cukup kalau beliau itu diberi gelar profesor itu. Imam Ghazali itu maha guru menurut saya. Yang
begitu luas. Pada saat itu sudah bisa menulis kitab seperti itu. Yang belakangan saya pelajari ilmu-ilmu sosial ya. Karena saya ngambil S3 saya itu bidang ilmu sosial dan mempelajari ilmu-ilmu sosial, teori-teori sosial, Weber, Durkheim dan seterusnya. Yang itu di kitab Imam Ghazali itu sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Jadi saya kalau Imam Ghazali tidak memperoleh dari hidayah Allah itu susah nulis kayak gitu. Berapa jumlah kitabnya sekarang? Yang sekarang kitab itu dibaca oleh miliaran, jutaan manusia, ratusan juta manusia di dunia. Kaya hasanah. Karena itu menurut saya jadi nah balik tadi umat Islam jangan nggak tahu bahasa Arab sama sekali gitu. jadi kalau ya paling tidak itu tahulah yang makna kalau dia sholat itu yang dibaca itu apa maknanya itu tahu gitulah. Sehingga minimalisnya baca dia bisa khusyuk. Kalau nggak tahu apa maknanya yang diucapkan itu orang lalu ini menjadi ritual belaka. Nah, di pesan kembali ke pertanyaan Mbak Tia tadi, kalau sampai sekarang belum habis. Terakhir sebelum beliau Yaitullah itu sakit sampai beliau wafat itu baru masuk awal buku jilid kedua. Jadi, pengajiannya itu loh mulai jam 6:30 sampai jam 9:15. Itu kadang-kadang hanya bahas satu pokok bahasa. Ya bayangkan. Tapi pemaknanya begitu dalam dan luasnya. Beliau sendiri, saya belum menemukan ya ulama yang pemahamannya kitab ya itu melebihi beliau sampai sekarang ini. Kalau ada akan saya datangi. Belum ada. Yang kedua, pertanyaan dari teman-teman yang ikut pengajian juga melebar kemana-mana. Jadi dan apapun yang ditanyakan beliau itu bisa menjawab. Coba bayangkan. Apapun beliau itu tahu hal-hal sekecil apapun di balik yang tersurat di dalam kitab itu ada banyak sekali informasi yang tersirat. Dia tahu asbabun nuzul peristiwa. Itu bahkan Yaitullah bisa menjelaskan gamblang ayat demi ayat yang kadang-kadang di dalam kitab Ihya itu kan Imam Ghazali juga minta ayat. Asbabun nuzul itu dari mana? Apa konteksnya saat itu, baik konteks historis, konteks sosial, konteks kultural pada saat itu, apa itu beliau tahu. Jadi, misalnya gini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu ada Allah berfirman, wala nabluwannakum bisa'i minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat itu kalau diteruskan dengan informasi tentang orang haji dan umroh itu harus bersa'i. Ya. Orang itu harus bersa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Itu apa? Beliau dengan gamblang menjelaskan. Padahal saya mencari kitab informasi dari buku-buku tafsir. Ya. Itu nggak ada. Tapi beliau dengan gamblang menjelaskan. Nah, sekali lagi, pengetahuan yang diperoleh dari kitab itu juga harus diimplementasikan. Karena kitab Ihya itu sebenarnya tasawuf, maka nilai-nilai ketasawufan itu harus menjadi bagian dari kehidupan orang yang mempelajarinya. Itu kalau orang belajar sampai pada tingkat hatinya juga belajar. Tidak otaknya yang belajar, tapi hatinya juga belajar. Pemaknaannya sudah dalam ya. Tidak hanya pada luarnya saja, tetapi sudah mengupas dan masuk ke dalam inti. Ya, saya sedih beliau berpulang karena pengajian kita belum selesai. Tapi saya juga bersyukur, saya sempat mengaji sampai kitab itu kira-kira 9 tahun. Jadi sampai terakhir beliau sakit. Tapi ada nilai yang saya ambil sarinya ya. Sari bahwa hidup itu memang perlu refleksi. Renungan. Jadi sebab yang kita lakukan sesungguhnya akan berdampak pada kehidupan berikutnya. Termasuk kita diperintah Allah untuk berpuasa. Kalau
tidak ada kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin ada ajaran-ajaran seperti kita berpuasa, kita berzakat, kita bersolat, berhaji. Ya hidup biasa-biasa saja, toh tidak ada resiko setelahnya. Ini hasil sebuah renungan atau refleksi. Kenapa sih ini kok kita ini disuruh baik? Kenapa kok kita ini disuruh beribadah? Ya karena ada kehidupan sesudahnya yang itu. Maka di dalam pandangan ilmu sesungguhnya yang diperoleh orang saat ini adalah buah dari perjalanan sebelumnya. Karena itu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang itu juga siklus. Tatkala Mbak Dia sekarang kerja keras melakukan pendidikan, sekarang S3, itu untuk kehidupan yang akan datang. Tidak untuk sekarang. Iya, untuk ke depan nanti. Termasuk belajar refleksi yang lalu, misalnya melakukan renungan, bahasa agamanya melakukan muhasabah ya. Muhasabah. Yang lalu, itu sebenarnya juga untuk melihat kehidupan kita, mempersiapkan yang akan datang. Yang jelek-jelek nggak usah diulangi, tapi yang baik-baik diteruskan dengan format sesuai dengan konteks yang baru. Gitu. Nilai-nilai yang saya ambil dari kuliah tasawuf. Iya. Yang 9 tahun itu ya. Iya. Kuliah tasawuf tanpa kalau SKS. Tanpa SKS ya. Tanpa SKS-nya tanpa besar JS. sekali itu. Iya, Prof. Iya. Karena ya pengajiannya santai, ya sarungan, ya kadang-kadang makan bersama gitu ya, kalau longgar gitu. Tapi substansinya ya, yang diperoleh itu dari beliau itu. Dan beliau dengan ikhlasnya menyampaikan siapapun boleh belajar, siapapun ya. Ya, saya dengan Profesor Maskuri, Profesor Mas Said, ya Isabuddin Juhri datang. Ya, beliau senang sekali tatkala dianggap yang beliau pelajari itu ada penerusnya. Gitu ya, Prof ya. Kembali kepada topik kita pada pagi hari ini tentang implementasi nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan, Prof. Kita tahu bahwa kita ini hidup di negeri yang berbineka tunggal ika, berbagai macam suku, ras, agama ada di negeri kita. Pengimplementasian yang tepat di dalam kehidupan yang beragam itu kira-kira yang pas itu seperti apa, Prof? Kalau menurut panjenengan? Iya. Itu keniscayaan. Iya. Andai saja Allah itu mau menyarikan kita semua sama, seragam bisa. Bisa. Kenapa kok berbeda-beda? Lita'arofu ya, untuk saling mengenal. Nah, dalam konteks Indonesia, berislam itu juga harus menyintai negaranya. Menghormati pemerintah yang sah. Menghormati pemimpinnya. Termasuk menghormati orang-orang yang berbeda. Beda apa? Beda suku, beda agama, bahasa. Dalam konteks kemanusiaan ini, dijaga hubungannya. Tidak ada ajaran Islam itu orang disuruh merusak ibadah agama orang lain. Orang Islam merusak gereja atau sebaliknya. Tidak bisa. Tidak boleh. Nabi itu dulu punya pembantu itu orang Yahudi. Kok bisa Nabi itu berinteraksi dengan orang Yahudi? Bagaimana? Setelah tahu kepribadian Nabi, si Yahudi itu masuk Islam. Jadi menerima keanekaragaman itu juga bagian dari kehidupan Islam seseorang, keislaman seseorang. Itu, orang terlahir dengan suku Bugis, Makassar, Madura, itu betul-betul hak Allah ya, Ambon. Termasuk yang di Afrika sana ya, atau di Eropa, itu betul-betul hak Allah. Karena itu kita tidak bisa milih. Ya kita seperti ini. Ya. Kalau kita bisa milih kan kita ingin jadi anaknya Donald Trump. Nah, dalam konteks kehidupan di Indonesia itu sebuah keniscayaan. Maka hubungan dunia ini menghormati, menghargai, termasuk menghargai agama orang lain. Kalau ingin mengajak, ajaklah dengan baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana beliau berdakwah. Tidak ada berdakwah Rasul dengan kekerasan.
dengan sebuah kelemah lembutan ya, kalau Rasulullah mengajarkan kepada betul-betul kita. kehidupan Rasulullah itu kehidupan Al-Quran ya. Iya. Ya, dengan baik, dengan indah. Coba kalau kita orang Islam itu baik gitu ya, waduh ini kok baik sekali. Karena itu dalam implementasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat itu menerima orang dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada manusia tanpa kekurangan. Betul. Yang dimanfaatkan kelebihannya itu. Iya. Gitu. Bisa nggak? Iya. Mungkin ini mudah diucapkan ya. Iya. Tapi untuk mengimplementasikan perlu proses. Iya. proses. Bagi kami itu memang sebuah proses yang harus terus diasah, Prof. Ya, jadi menurut saya ayo kita ciptakan kerukunan, kedamaian itu Mbak ya. Tetapi sebatas kehidupan dunia. Iya. Kerukunan tidak berarti harus masuk dalam kehidupan yang lebih dalam agama lain. Gitu. Jadi akhir-akhir ini mungkin perlu diluruskan. Jadi tidak perlu harus masuk sampai ke persoalan agama lain, dan agama lain pun juga tidak perlu masuk ke ajaran Islam ya, lebih dalam. Tetapi dalam konteks kehidupan masyarakat, konteks sosial harus baik. Jangan diolok-olokkan, jangan dimusuhi, apalagi lalu dibunuh. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Dalam batasan hubungan muamalah ya, Prof ya, hubungan keduniaan ini. Iya, keduniaan. Seperti sifat ilmu itu, Mbak. Ilmu itu kan bisa dipelajari oleh siapapun. Iya. Dan dia bisa menancap dalam otaknya siapapun. Iya. Tidak ada, aku nggak mau masuk di otak orang ini, di otak orang, tidak ada. Ilmu itu luar biasa. Jadi saya kok bayangkan kalau hidup itu seperti kehidupan ilmu itu. Indah. Dia bisa hinggap pada siapapun. Berarti konteksnya kan bagaimana Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin di dalam kehidupan ini. Itu harus terjemahkan dalam kehidupan ya. Itu semua tahu bahwa Islam itu rahmatan, tapi implementasinya itu salah satu cara bisa mengimplementasikan itu adalah lewat ilmu. Saya balik lagi. Tetap lewat kalau ilmu. Tidak ngawur jadi. Pribadinya, perilakuannya ngawur. Kelakuannya, behaviornya itu ngawur. Jadi ilmu yang didampingi dengan tingkat keimanan yang baik tentunya ya, Prof ya. Tentu saja. Ya. Jadi kalau bisa mengimplementasikan punya ilmu, lalu dia bisa mengimplementasikan caranya, maka ilmu itu akan berbuah dengan sebuah kebajikan. Kan ada gium itu ya. Puncak ilmu itu bukan ilmu itu sendiri, apalagi gelar, tapi adalah sikap wise. Ada hikmah sebagai buah ilmu. Iya. Ini bisa lari ke filsafat ilmu ini nanti. Kalau sudah ke situ nanti. Iya. Lah iya. Makanya kan tadi saya sampaikan, kan berislam itu perlu berilmu. Ilmu sampai tingkat tinggi berarti kan berfilsafat. Kan ada kan filsafat Islam itu ya. Iya. Tingkat. Pada akhirnya akan sampai kepada kehampaan. Iya. Kehampaan. Sampai tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Dari tidak ada, makanya kan begini. Tadi belum saya jawab satu pertanyaan tadi. Bahwa kehidupan ini Mbak Diah tadi menyebutkan sebagai medan perjuangan. Benar. Di dunia ini sementara ya. Kehidupan ini sebentar, paling 60 sampai 70 tahun ya. Sebentar sekali. Tetapi ini medan yang sangat menentukan kehidupan abadi selanjutnya. Karena itu perlu hati-hati. Jangan terpleset. Perlu kehati-hatian. Iya, yang sementara ini. Nah, diisi dengan kebaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ya kita isi ya, detik-detik kita, menit dan jam kita, apalagi hari-hari ini, dengan kegiatan-kegiatan yang membawa hikmah, yang membawa kebaikan, baik untuk diri kita maupun ke lingkungan kita, sekitar kita, orang-orang sekitar kita, dan juga bagi itu Islam itu sendiri. Jadi itu hakikatnya mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sosial itu seperti itu. Berhikmah bagi siapa? Melalui ilmu pengetahuan. Kalau tidak punya ilmu nggak bisa. Jadi sehingga ya bahasa Islamnya Islam ritual. Ya, ritual Islam. Saya tidak
bukan tidak suka dengan ritual, tapi esensi dari itu harus ada. Iya. Betul. Menarik sekali pemirsa. Kajiannya sudah dikupas oleh Bapak Profesor Mutiara Harjo pada pagi hari ini. Tidak terasa Prof, kita sudah melewati sekian menit. Iya. Mungkin di penghujung ini Prof, di penghujung diskusi kita kajian pada pagi hari ini, panjenengan bisa memberikan close statement, kira-kira apa sih yang paling penting yang harus kita lakukan agar kita bisa mewujudkan implementasi nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan sehari-hari, gitu Prof. Untuk kemudian mungkin nanti langsung setelah itu nanti disambung dengan doa penutup. Monggo Prof. Pertama disadari bahwa berislam itu berproses. Proses itu artinya memerlukan waktu, tetapi harus ada setiap itu upaya pengembangan diri. Ya, belajarlah ilmu pengetahuan, belajarlah ilmu lebih-lebih di bulan Ramadan semacam ini. Tambahlah ilmu agama, ikutlah pengajian dari siapapun lah, dengarkan pengajian, baca buku tentang Islam, baca buku tentang riwayat kisah para nabi, ya. Yang intinya akan semua ini peningkatan yang dari itu bisa berdampak pada aksi untuk mengaplikasikan dalam tadi. Kehidupan. Tapi kalau tidak punya, anggaplah ini sebagai ilmu, sebagai alat. Kalau tidak punya alat, bagaimana kita bisa bertindak? Sampai aja ke rumah saya ini pakai alat, pakai mobil, ya, pakai kendaraan. Termasuk menyiapkan perangkat seperti ini perlu ilmu. Ya. Kalau umat Islam sadar pentingnya ilmu, harus berusaha caranya itulah. Harus belajar. Kalau betul-betul tidak punya sarana, ya ikut. Saya dulu untuk kuliah itu dengan berbagai cara, pokoknya saya tidak bisa, harus kuliah. Padahal maaf aja ya, tahun-tahun itu saya orang pertama orang kedua lah di desa itu yang kuliah. Jadi tantangannya berat. Ajaan untuk kerja itu banyak sekali aja, ke sawah ya terutama. Tapi saya kok pengen kuliah, saya pengen sekolah. Padahal tidak terbayang biaya dari mana. Pokoknya saya kuliah, masa meninggal. Saya kuliah. Lalu ilmu. Jadi harus semangat. Laksperdam sebagai think tanknya NU, khususnya di Kabupaten Malang ini, harus menjadi pendorong, giroh umat Islam, NU atau di luar NU, untuk mencari ilmu pengetahuan. Itu satu. Yang kedua, berislam itu tidak cukup hanya menjalankan yang saja. Artinya hanya menghafal. Sholat rutin tidak, tetapi dibarengi dengan bersikap hidup di masyarakat yang baik, sehingga buah dari keislaman kita ini dirasakan oleh tidak hanya kita, tetapi oleh yang lain. Yakinlah bahwa setiap kebajikan yang kita torehkan itu akan membawa hikmah, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Termasuk begitu juga kejelekan yang kita lakukan juga berdampak. Nah, maka closing statement saya, Ramadan ini kita jadikan momentum ya. Setiap tahun kita memasuki Ramadan, kita bertemu Ramadan, itu harus ada peningkatan kualitas, sehingga puasa yang kita lakukan bukan jenis pertama tadi itu yang minimalis tadi, tapi puasa maksimalis yang hatinya puasa, matanya berpuasa, hidungnya berpuasa, lidahnya juga berpuasa, dipakai membaca Al-Quran, pakai ngaji, termasuk kajian seperti ini kita gunakan indera kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat. Jangan ada yang sia-sia. Kalau hari-harinya sia-sia, maka puasa ini juga sia-sia. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dan jadikan Ramadan ini berkah bagi kita. Segera berhenti ini corona ini, sehingga tidak membuat susah orang sedunia ini, termasuk umat Islam. Jeritan orang sudah
banyak sekali usaha-usaha apapun macet sekarang ini ya. Perekonomian macet. Jadi misalkan ya lewat doa para kaum muslimin yang berpuasa dijawab oleh Allah sehingga persoalan ini bisa segera terselesaikan. Amin. Ya. Dan apa yang kita bahas ini juga bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita berdua, tapi juga para pemirsa dan juga semua siapapun yang mengakses pengajian kita pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyuwun tutup doa. Sholli wa sallim wa barik sadina Muhammadin dan syakirin hamdan amin hamdan yu'afini ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tahlilana wa qira'atana wa tasbihana wa tamin tasirana ya Allah Rabbana filana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara Rabbana filana dzunubana wa ghafir lana sayyi'atina wa tawaffana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pemirsa sekalian, demikian kajian yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini membawa berkah manfaat bagi kita semua. Dari kami ada salah tutur dan kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.